Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Hari ini kita akan sedikit overview tentang sistem operasi, di mana nanti kita akan melihat biasanya ada dua sistem operasi yang cukup terkenal di komputer ya, tentu saja bukan di handphone, tapi juga sebenarnya salah satu sistem operasi yang akan kita diskusikan nanti itu juga sebenarnya sudah sering Anda gunakan di handphone masing-masing atau di smartphone masing-masing. Saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat share screen dari saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan berdiskusi tentang sistem operasi, di mana di dalam komputer, terutama desktop, laptop maupun server, umumnya ada dua sistem operasi yang cukup banyak digunakan, ada Windows dan ada Linux. Sebenarnya ada yang lain, ada juga Unix, ada juga Mac, OS2 dan yang lain-lain. Nah, tapi nanti di sini akan lebih banyak dibahas tentang Windows dan Linux. Diharapkan ketika Anda sudah menerima perkuliahan hari ini, Anda bisa menjelaskan fungsi dari sistem operasi itu apa, kemudian menjelaskan fitur ataupun hal-hal yang dapat dilakukan oleh sistem operasi itu apa aja. Kemudian juga menjelaskan di sini sih diharapkan tentang Linux-nya ya, karena memang Linux ini mungkin secara tidak sadar Anda sudah menggunakannya sehari-hari, tapi Anda nggak sadar bahwa oh ternyata sistem operasi yang saya gunakan itu sebenarnya Linux gitu, atau dibaliknya itu adalah Linux. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari definisinya. Sistem operasi ini sebenarnya adalah interface atau jembatan antara pengguna komputer dengan hardware yang ada di dalam komputer tersebut. Jadi kita tidak bisa mengakses hardware itu secara langsung. Aslinya sih seperti itu. Jadi semua hardware yang ada di dalam komputer kita itu dikelola oleh si sistem operasi. Nah, setiap kita melakukan eksekusi aplikasi atau kita membuka aplikasi lah misalkan, maka sistem operasi akan menjembatani aplikasi tersebut ke sumber daya yang ada di dalam komputer. Maksudnya sumber daya di sini adalah CPU, memori, atau device-device lain yang ada di dalam komputer kita. Jadi yang mengolah itu semua adalah si sistem operasi. Saya ambil contoh yang sederhana aja. Ketika kita melihat slide ini, kalau kita buka Task Manager, sebentar saya perlihatkan Task Managernya. Nah, ketika kita membuka Task Manager, misalkan ini adalah Microsoft PowerPoint. Ini adalah slide yang saya tayangkan, HCSA 107 operating system, maka kita telah menggunakan sekian sumber daya di komputer kita. Jadi kita bisa lihat berapa penggunaan CPU-nya, beberapa penggunaan memori, kemudian hard disk, termasuk kalau kita misalkan connect ke internet atau jaringan lokal, maka juga ada networknya di situ, dan sumber daya yang lain-lainnya. Nah, kalau di Task Manager ini cukup sederhana, tapi kita sudah bisa tahu komponen yang ada di sini sebenarnya komponen kunci dari performance komputer kita. Kalau komputer kita terasa lelet, biasanya komponen-komponen yang ada di sini ini menunjukkan angka yang sudah cukup tinggi, dekati angka 100% misalkan. Kalau sudah seperti itu, saatnya Anda harus upgrade hardware. Nah, yang mengelola penggunaan sumber daya yang ada di sini inilah tugas dari sistem operasi.
Selain mengelola hardware dan juga eksekusi software atau aplikasi yang ada di dalam sistem komputer Anda, sistem operasi ini juga tadi saya bilang sebagai jembatan ya, antara manusia dengan mesin atau di sini adalah komputer. Nah, sistem operasi menyediakan interface di mana kita bisa berinteraksi dengan lebih nyaman, lebih user friendly atau lebih produktif lah ibaratnya. Nggak susah, nggak ribet. Jadi kalau Anda buka aplikasi apapun atau buka yang langsung terhubung dengan hardware, ya misalkan Anda mau transfer file dari hard disk ke flash disk, kan Anda buka Windows Explorer misalnya kalau yang pakai Windows ya, atau File Explorer misalkan kalau misalkan di Linux. Nah, ketika Anda membuka itu, maka Anda secara tidak langsung sudah berinteraksi dengan mesin, dalam hal ini adalah hard disk ke flash disk. Jadi device to device disediakan interface-nya atau disediakan antar mukanya kepada Anda agar Anda bisa, kalau dalam hal ini transfer file adalah pengelolaan file. Kemudian kalau ditanya sistem operasi ini apa sih sebenarnya? Sistem operasi adalah software. Jadi kalau ada yang nanya sistem operasi itu apa sih? Sistem operasi itu adalah software. Software yang digunakan untuk ketiga hal ini. Jadi kalau misalkan ditanya fungsinya buat apa atau ngapain sih sistem operasi, ya inilah yang dilakukan oleh sistem operasi. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa fungsi dari sistem operasi. Yang pertama, prosesor manajemen. Tadi kita sudah lihat di dalam task manager tadi. Di sini kita lihat ada CPU. CPU ini adalah prosesor. Kita juga bisa lihat di kolom performance, ini juga CPU, ini juga ini prosesor ya, Central Processing Unit. Ini juga jadi hal yang dikelola oleh si sistem operasi. Jadi pada saat komputer berjalan, maka biasanya akan ada banyak proses atau task istilah lainnya yang ada di dalam komputer kita. Nah, hal ini perlu dikelola ya, perlu dikontrol, perlu di-manage. Karena kalau nggak dikelola, maka semua akan berebut untuk mendapatkan sumber daya komputasi yang ada di dalam sistem komputer kita. Akibatnya apa kalau misalkan berebut? Ya pastinya akan ada deadlock, akan ada kemacetan, akan ada proses yang dapat prioritas atau dapat porsi paling banyak, sedangkan ada proses lain yang mungkin tidak akan terlayani atau tidak akan bisa dieksekusi. Sehingga inilah yang diperlukan untuk pengelolaan. Jadi untuk menghindari adanya berebut sumber daya tadi, maka perlu ada pengelolaan. Nah, dalam manajemen prosesor ini yang diperlukan ada kontrol, sinkronisasi, kemudian komunikasi, dan scheduling atau penjadwalan. Kembali kalau kita lihat di dalam task manager ini, nah ini sebenarnya setiap proses yang ada di sini ini ada prioritasnya ya, ada, sebentar saya share full aja. Nah, sebenarnya proses yang ada di sini di dalam task manager ini ada prioritasnya, kemudian ada komunikasi yang timbul dari setiap proses yang ada, termasuk juga ada penjadwalan. Contoh sederhana penjadwalan, kita bisa membuat sebuah aplikasi itu langsung berjalan ketika komputer dinyalakan. Nah, ini contoh yang di scheduling ketika komputernya nyala itu ada di sini, ada di startup. Jadi ketika komputer nyala, maka yang berstatus enable di sini, enable ini akan di-load, akan dieksekusi duluan oleh si sistem operasi di belakang layar. Jadi ketika Anda menyalakan komputer, maka ini akan aktif. Nah, ini salah satu contoh proses scheduling. Contoh lain, Anda bisa menschedulkan
di dalam antivirus misalkan. Di antivirus misalkan Anda akan melakukan proses scanning menyeluruh terhadap sistem Anda, itu mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Nah, itu juga termasuk dalam scheduling. Nanti ketika jadwalnya dia harus tayang, maka dia akan meminta kepada sistem operasi untuk dialokasikan sumber daya komputasi kepada si antivirus untuk melaksanakan proses scanning yang secara menyeluruh tadi. Jadi kita bisa lihat fungsi vitalnya sistem operasi terhadap komputer Anda itu sangat berpengaruh besar gitu. Jadi kalau sistem operasinya buruk, sistem operasinya jelek, ya itu akan berpengaruh. Walaupun Anda punya hardware yang sangat baik, tapi kalau sistem operasinya jelek, ya nanti akan berpengaruh kepada keseluruhan dari sistem Anda, terutama di setiap proses yang ada. Berikutnya memory management. Ini juga kita bisa lihat di dalam task manager. Nah, ini ada memori sebelah kanan ini. Kita bisa lihat di sebelah kanan CPU itu ada penggunaan memori, alokasi memori. Berapa yang harus dialokasikan, kemudian berapa yang harus diprotect atau tidak bisa dipakai oleh proses yang lain. Misalkan ini khusus untuk sistem operasi aja, mungkin dia akan mengkafling 2 GB misalkan. Itu tidak akan bisa diganggu-gugat oleh si sistem yang lain, oleh aplikasi yang lain. Jadi si sistem operasi bisa membuat proteksi terhadap penggunaan memori. Kemudian expansion, berapa penambahan alokasi memori yang diperlukan oleh suatu proses. Misalkan seperti ini, Firefox ini kan kita browsing tuh. Kalau browsing kan bisa aja datanya bertambah, berkurang gitu. Jadi bukan hanya expansion ya, bukan hanya penambahan, tapi juga bisa dikurangi. Jadi di sini untuk memori mungkin angkanya bisa turun naik tergantung dengan berat dari aplikasi yang kita buka atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Jadi ini fungsi alokasi, proteksi, dan expansion ini dikelola juga oleh si sistem operasi. Kemudian device management. Nah, di dalam Windows, ini karena saya pakainya Windows, saya langsung tunjukkan aja contohnya. Kita juga bisa melihat berbagai macam device yang tertempel atau berada di dalam sistem komputer kita yang dikelola oleh si sistem operasi. Kemudian timbul pertanyaan, misalkan, ada nggak sih yang device management tidak dikelola oleh sistem operasi? Pertanyaannya, adakah device atau peralatan yang tidak dikelola oleh si sistem operasi pada saat awalnya ya? Pada saat awalnya dia tidak dikelola oleh sistem operasi. Ada nggak? Saya mau tanya siapa ya? Banu Pangestu ada orangnya? Iya ada Pak. Iya. Ada nggak device yang tidak dikelola oleh sistem operasi pada saat awal? Device yang tidak dikelola sistem operasi pada awal Pak ya? Pada awal komputer dinyalakan itu dia nggak dikelola oleh sistem operasi. Ada mungkin Pak. Ya, mungkinnya itu apa ya? Mungkinnya kayak pada awal komputer tuh mungkin Stavol kali Pak ya, nggak diisi kontrol sistem sistem operasi. Stapol itu ke komputer apa enggak sih? Apa Pak? Stavol itu ke komputer apa enggak? Connect-nya ke komputer atau enggak? Enggak Pak. Enggak. Jadi kira-kira dikelola oleh komputer atau enggak? Sepertinya tidak Pak. Ya, enggak kan berarti enggak termasuk. Oh Berarti iya. kan dia bukan bagian dari komputer. Yang lain, peralatan yang lain. Masih adakah orang ini? Masih ada Pak.
Contoh lain nggak Contoh. termasuk ya Stavol. Stavol bukan bagian dari komputer, anggap aja kayak gitu. Yang bagian dari komputer, tapi pada saat komputer itu dinyalakan, dia tidak dikelola oleh sistem operasi. Saat komputer dinyalakan, kalau mouse atau pointing device, Pak? Mouse atau pointing. Saya tampung dulu ya. Saya mau tanya yang lainnya dulu deh. Ya, Pak. Fitriana, ada orangnya? Fitriana nomor 34 SI kelas A. Halo? Fitriana? Enggak ada orangnya kah ini? Gracela Novrilianti nomor 15. Gracela Novrilianti. Ada orangnya kah? Ada, Pak. Oke, pertanyaan masih sama dengan yang tadi. Silahkan dijawab. Device yang gimana yang tadi, Pak? Device apa yang ketika komputer dinyalakan itu tidak dikelola oleh si sistem operasi? Saya kurang tahu, Pak. Oke. Bapak, Hmm. izin jawab. Buting nggak, Pak? Kenapa? Buting nggak, Pak, jawabannya? Bukan device. Oh, oke, Pak. Terima kasih. Device itu hardware ya, peralatan yang nempel di komputer. Ini kan kita bicara tentang hardware. Ini juga sudah saya bukakan device manager yang sebelah kanan itu adalah sekumpulan hardware yang dikelola oleh si sistem operasi. Nah, sebenarnya dari seluruh hardware yang dikelola oleh sistem operasi ini ada beberapa, mungkin sebagian kecil aja yang tidak dikelola pada saat dinyalakan, itu tidak dikelola oleh sistem operasi. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Contohnya apa? Irwansah, SI, nomor 51, kelas B. Ada orangnya kah? Irwansah, SI kelas B, nomor 51, nomor berapa tadi? Nomor 56. Irwansah. Halo, ada orangnya kah? Kemana ini orang-orangnya ini? Feby Ferdila, 59, SI kelas B. Halo? Iya, Feby? Pak. Iya. Iya. Hardware apa yang tidak dikelola oleh sistem operasi pada saat komputer dinyalakan? Contohnya. Maaf, Pak, saya kurang tahu. Oke. Baik. Salah satu hardware yang pada saat sistem operasi itu dinyalakan dan tidak saat komputer dinyalakan dan sistem operasi tidak mengelolanya itu adalah RAID controller. RAID controller itu digunakan untuk pengelolaan hard disk. Biasanya pada saat awal itu kita harus memperkenalkan RAID controller ini ke sistem operasi kita dengan menggunakan bantuan BIOS. BIOS itu apa ya? BIOS itu juga sebenarnya sistem operasi kecil yang pada saat komputer dinyalakan, BIOS yang duluan menghandle sistem komputer ya. Dari BIOS setelah proses booting dijalankan, nanti BIOS akan mengoper seluruh kerja komputer ke sistem operasi. Nah, ini contoh device management atau device manager. Anda bisa lihat di sebelah kiri itu ada sekian hardware
Sebagai contoh yang kita lihat sekarang kan berarti layar ya atau monitor. Nah, ini contohnya, ini dikelola oleh sisi sistem operasi. Nah, di sini juga sistem operasi akan mengatur alokasi penggunaan device-device tadi. Mana ya ini device-nya? Kayaknya ada yang chat sebentar. Kok tidak kebuka kolom chat? Kamera dan Bluetooth. Kamera dan Bluetooth nggak termasuk ya. Kamera dan Bluetooth begitu komputer nyala akan langsung di take over sama si sistem operasi. Jadi kamera dan Bluetooth itu tidak termasuk. Yang tadi sudah saya sampaikan contohnya adalah write controller buat hard disk. Tadi sampai mana? Oh, sampai device allocation ya. Kayak kita ngelihat layar sekarang, maka si sistem operasi akan mengalokasikan penggunaan layar untuk penayangan slide PowerPoint. Kemudian device virtualization. Nah, kalau misalkan kita ada mainan virtualisasi pakai VirtualBox atau pakai VMware gitu. Ini juga virtualisasi device ini juga diatur oleh si sistem operasi. Kemudian buffer management. Buffer ini, nah ini yang mau saya luruskan ya, buat anak-anak IT atau anak-anak yang berkecimpung di dunia komputer dan di sistem informasi atau di teknologi informasi. Ada salah kaprah di dunia yang terjadi ya, terutama di negara plus 62 ini yang banyak salah kaprah tentang IT lah terutama. Terkait dengan buffer ini saya juga mau nanya, kira-kira kalau kita nonton YouTube, buffer itu kan sering ada buffering gitu kan. Buffer itu bagus atau jelek? Saya mau tanya Aditya Putri, nomor 3 SI kelas A. Iya, Pak. Ya, buffer itu bagus atau jelek? Buffer itu apa, Pak? Hah? Buffer. Kalau nonton YouTube itu kadang ada buffer gitu. Atau kalau misalkan ada iklan tuh nonton YouTube tanpa buffer. Nah, bukan baper ya, bukan Iya. baper. Buffer. Nggak tahu, Pak. Oke. Aska Azizah Rahmah, nomor 17. SI kelas A. Ya Pak. Pertanyaannya sama? Nggak bagus Pak. Nggak bagus. Kenapa? Karena lama. Nah, lama. Oke. Saya tampung dulu ya. Ya Pak. Lisweni Lumban Tobing. Iya Pak. Menurut Anda kalau buffer itu bagus apa enggak? Mohon maaf Pak, sebelumnya saya kurang mengerti tentang buffer Pak. Pernah nonton YouTube kan? Pernah Pak? Pernah ketemu buffer enggak? Kurang tahu juga Pak, belum pernah Oh, soalnya Pak. belum pernah melihat buffer. Oke. Ariel Catur Putra, SI kelas A, nomor 11. Ya, Pak. Halo. Halo. Ya, Buffer menurut Anda bagus apa enggak? kalau menurut saya sih kita sebagai penonton Enggak jelek, jelas Pak. suaranya.
Gimana? Kalau menurut kalau kita sebagai jelek Pak. Jelek bagus. buffer. Oke. Satu lagi deh. Rido Fahriza, nomor 77, SI kelas B. Rido Fahriza. Ada orangnya kah ini? Rido Fahriza, nomor 77, SI kelas B. Halo. Enggak ada orangnya. Muhammad Ali, SI kelas A, nomor 21. Ya Pak, saya Pak. Ya. Menurut Anda buffer itu bagus nggak sih? Bagus Pak. Bagus. Kenapa bagus? Supaya ini bawa data biar Biar apa? Halo. ya Pak, Pak. Ada Pak, tugasnya membawa data supaya lancar Pak. Oke. Tugasnya membawa data supaya lancar. Baik. Banyak salah kaprah yang timbul di dunia IT dan juga di masyarakat umum yang menyatakan bahwa kalau buffer itu jelek gitu. Nonton YouTube tanpa buffer itu hal yang mustahil sebenarnya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman Anda yang terakhir bahwa buffer itu fungsinya justru mempercepat atau bukan mempercepat sih sebenarnya, membuat penghantaran data itu menjadi lebih baik. Terutama data-data yang sifatnya streaming ya. Termasuk kayak kita sekarang pakai Zoom itu juga streaming. Kalau tanpa buffer yang terjadi itu bisa jadi patah-patah ya. Kayak Anda main game Mobile Legends lah, ketika latensinya tinggi, ketika pingnya itu tinggi, maka Anda akan nge-lag istilahnya. Nah, begitu juga kalau Anda nonton YouTube tanpa buffer, maka itu akan terjadi lag. Fungsi buffer itu membuat streaming data menjadi lebih stabil dan seamless ya, istilahnya seamless tanpa ada patah-patah tadi. Jadi buffer itu sebenarnya memori sementara. Kalau ada kata-kata terkait dengan buffer, kemudian cache, temporary. Jadi buffer ini punya nama banyak ya, atau istilah yang mirip-mirip dengan buffer lah. Ada yang namanya cache memory. Ada juga yang namanya temporary memory, temp. Ini mengacu hal yang mirip. Jadi ini semuanya adalah memori sementara. Nah, buffer digunakan untuk menyangga atau menahan sementara sekumpulan informasi yang dialirkan dari storage. Anggap ini storage. Sebelum dia tampil di layar Anda, misalkan ini adalah layar Anda yang sebelah kanan ini yang paling gede. Nah, data itu akan masuk dulu ke dalam buffer. Buffer ini bisa penuh, bisa cuman tinggal setengah ya, tergantung kondisi streamingnya ke arah sini. Jadi nanti sebelum masuk ke layar TV Anda, atau kalau misalnya Anda nonton YouTube, sebelum layar YouTube Anda menayangkan video yang Anda akses, maka data yang diambil itu sebenarnya dari buffer. Kenapa seperti itu? Kenapa ada buffer? Agar aliran ini konstan ya, aliran yang ke arah layar Anda ini bisa konstan gitu. Misalkan Anda pakai setting HD ya, dia akan konstan di HD. Yang membuat konstan itu apa ya? Buffer ini tadi. Buffer inilah yang membuat aliran itu seolah-olah konstan, karena kan aliran dari storage ini, atau ini dari internet lah, anggap ini dari internet. Yang saya gambar sebentar, saya pisah aja warnanya. Ketika data itu mengalir dari sini, dari yang warna biru ini, maka ini kan nggak stabil nih, internet ini kan nggak stabil.
Tapi ketika dia masuk ke dalam buffer, dari buffer ke layar Anda, buffer ini ada di dalam komputer Anda sebenarnya. Jadi buffer ini bagian dalam sistem operasi ya. Jadi buffer ini adalah bagian, karena ini buffer manajemen ada di dalam sistem operasi, maka buffer ini bagian dari sistem operasi. Ini bagian dari komputer Anda sebenarnya. Buffer inilah yang membuat tampilan YouTube itu menjadi seamless, menjadi nggak patah-patah. Kecuali itu bisa terjadi kalau buffernya habis, isi yang di buffer. Karena habis kenapa? Karena bisa jadi pada saat transfer, ini kan terjadinya di belakang layar nih, yang sebelah sini. Pada saat transfer ininya disconnect. Nah, atau putus-putusnya parah. Kalau putus-putusnya parah ya berarti aliran ke arah layar monitor Anda ini juga akan parah. Gitu. Akan jelek juga kondisinya. Nah, oleh salah satu operator seluler kayaknya itu istilah buffer dipelintir dengan iklan nonton YouTube tanpa buffer. Padahal kalau tanpa buffer justru jelek nonton YouTube-nya. Gitu. Jadi ini yang muncul di stigma atau di pola pikir kebanyakan masyarakat kelas 62 yang harus Anda benarkan. Anda kalau orang IT atau bergerak di dunia sistem informasi dan komputer, Anda bisa memberitahukan bahwa tanpa buffer maka aliran data itu akan jelek. Apakah fungsinya cuma buat YouTube atau streaming? Enggak juga. Contoh yang paling sederhana yang mungkin pernah terjadi di dalam keseharian Anda, kalau Anda transfer dari laptop ke dalam flash disk. Flash disk itu juga ada buffernya. Di dalam hard disk itu juga ada memori buffernya. Prosesor itu juga sebenarnya punya buffer, tapi kalau di prosesor bukan buffer namanya. Prosesor namanya adalah cache ya. Pointer saya hilang kemana ini? Oh, ini dia. Jadi kalau di prosesor namanya cache. Level 1, level 2, bahkan ada yang sampai prosesornya level 3. Fungsinya sama, juga memaintain aliran data. Pak, ya, izin bertanya Pak. Maaf mau. Ya, gimana? Kalau rendering itu apakah sama dengan buffer Pak? Apa? Rendering sama dengan buffer? Beda. Kalau kita ngerender itu biasanya kita berada di aplikasi-aplikasi multimedia seperti ngerender video, ngerender kontur atau image atau suara. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan buffering sebenarnya. Cuman ada fungsi yang sama juga di dalamnya. Biasanya ada penggunaan temporary memory atau storage. Jadi di sini ada temporary memory yang digunakan, yang dipakai untuk proses rendering. Makanya pada saat kita ngerender, penggunaan memori itu cukup tinggi biasanya oleh aplikasi rendering yang kita gunakan. Entah Anda pakai Adobe Premiere atau pakai tools yang sejenis itu, pasti utilisasi memorinya itu sangat tinggi. Jadi bisa dilihat nanti di Task Manager ini, ketika terjadi proses rendering, kadang juga di GPU-nya juga biasanya ini nanti juga akan tinggi gitu. Apalagi yang terkait dengan render 3D object atau hal-hal yang terkait dengan 3 dimensi, biasanya GPU-nya nanti juga akan meningkat. Nah itu enggak, kalau buffer biasanya terkait dengan streaming data. Tapi kalau render itu arahnya merubah sesuatu dari sesuatu di dalam komputer itu sendiri. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Lanjut ya. Berikutnya file management. Ini tadi sudah saya sampaikan sedikit di depan. Ketika Anda mau memindahkan file dari hard disk ke dalam flash disk, Anda bisa lihat di Windows Explorer kalau misalkan pakai Windows. Seperti ini contohnya. Nah, ini dikelola oleh si sistem operasi ya. Jadi
bukan hanya memindahkan file, tapi juga kalau kita mau mengamankan file, mengatur security-nya, sharing-nya segala macam, itu juga diatur oleh si sistem operasi. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan penggunaan, termasuk perizinan, mau izin baca, tulis, dan yang lain-lain. Tadi juga ada sharing ya, protection dan segala macam, mau dikasih password atau mau dikasih enkripsi, BitLocker, dan segala macam, itu bisa kita gunakan fungsi-fungsi tersebut dari sistem operasi kita. Berikutnya job management. Tadi juga sudah saya perlihatkan dengan task manager itu sebenarnya termasuk dalam job management. Yang ini tadi task, mana task manager saya? Nah, ini task manager. Kemudian human machine interaction ya, file explorer atau Windows Explorer tadi yang Anda lihat itu termasuk dengan human machine interaction, di mana Anda bisa memindahkan file yang ada dalam hard disk ke dalam flash disk atau ke dalam storage lainnya. Kemudian GUI, pointer saya kok suka hilang-hilang, sebentar. Istilah lainnya GUI, Graphical User Interface. Yang Anda lihat kalau Anda buka Windows 10 atau kalau misalkan Ubuntu, ada Ubuntu desktop yang seperti di dalam gambar ini, maka Anda akan berhadapan dengan GUI-nya. Kemudian language control, termasuk juga regional itu terkait dengan Anda mau pakai negara mana, nanti settingan mata uang, tanggal, segala macam mengikuti setting regional yang Anda atur. Termasuk bahasa ya, language control. Nah, sistem operasi ini ada beberapa kategorinya sebenarnya, tergantung dari hal-hal yang akan kita diskusikan berikutnya. Pertama, berdasarkan domain aplikasi. Ada desktop, ada server, dan ada embed. Desktop, kalau Anda buka Windows 10, atau desktop ini termasuk laptop ya. Anda buka Windows 10, Anda buka Ubuntu desktop, nah itu adalah sistem operasi yang berbasiskan desktop. Kemudian kalau server, misalkan Anda pakai Windows Server 2019, atau kalau misalkan Ubuntu, Linux Ubuntu Server, atau Debian Server, dan yang lain-lain. Nah, itu termasuk dalam sistem operasi yang berbasiskan server. Kemudian embed operating system, yang ini mungkin yang sering Anda nggak sadar. Smartphone Anda basisnya kalau Android itu adalah Linux ya. Nah, Linux itu kebanyakan dijadikan embed operating system, termasuk kalau ada yang main konsol PS, PlayStation. Kalau Xbox kayaknya basisnya pakainya Windows, mungkin Nintendo juga pakainya juga Linux, dan yang lain-lain. Bisa jadi juga di mobil Anda, kalau mobil Anda sudah pakai smart system, kebanyakan basisnya adalah Linux. Bahkan mungkin beberapa peralatan rumahan atau home appliance seperti robot yang bisa nyapu atau melakukan vacuum cleaning di rumah, itu kadang dalamnya juga pakai Linux. Jadi secara tidak sadar mungkin Anda sudah pakai Linux, tapi ya Anda nggak sadar aja gitu loh. Ternyata selama ini saya pakai Linux tuh. Smartphone Android saya ternyata basisnya adalah Linux. Selama ini saya connect ke access point yang ada di rumah, yang dari IndiHome, ternyata di dalamnya juga pakainya Linux misalkan. Terus saya naik mobil, naik motor, di dalam sistem komputer di mobil atau di motor saya ternyata juga pakainya Linux. Itu hal-hal yang mungkin Anda nggak sadar gitu. Ternyata selama ini saya sangat dekat sekali justru dengan Linux ketimbang Windows gitu. Bahkan 24 jam mungkin kalau misalkan Anda pakai handphone Android, Anda nyalakan dari mulai mata Anda melek sampai Anda merem, bangun pagi melek lagi, handphonenya 24 jam, ya itu Linux isinya. Jadi kalau ditanya sistem operasi apa yang paling banyak Anda gunakan, kalau selama ini Anda pakai
smartphone Android, maka bisa dibilang ya itu dalamnya adalah Linux. Kayaknya basis macOS itu juga pakainya Linux ya kalau yang di smartphone. Kalau yang di dalam laptop atau di PC itu kalau nggak salah masih pakai BSD, tapi juga ya sama lah kayak Linux juga basisnya. Kemudian berikutnya berdasarkan jumlah user yang disupport. Ada yang single user, ada yang multi user. Jadi ada yang single user, satu aja yang bisa login, yang lainnya nggak bisa. Ya contohnya ini dulu ada namanya Microsoft DOS, kemudian ada juga OS2 dari IBM. Kemudian yang paling banyak digunakan yang sekarang yang multi user operating system. Windows contohnya, Unix, Linux, FreeBSD, dan yang lain-lain. Kemudian berdasarkan ketersediaan source code atau kode sumber pemrogramannya bisa kita modifikasi, bisa kita oprek-oprek. Contohnya kalau yang terbuka atau open source itu ada Linux, FreeBSD. Ini open source. Ada juga yang closed source, istilah lainnya proprietary. Jadi kalau ada yang nanya closed source, kalau ada yang nanya proprietary itu apa ya? Salah satunya adalah yang closed source. Ini ada macOS dan ada Windows. Jadi kalau kita mau modifikasi sebenarnya nggak boleh karena itu dilindungi oleh lisensi. Kalau Anda mau minta kode sumber pemrogramannya, Anda harus minta license-nya atau minta hak patennya kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi macOS dan Windows. Oke, kita lihat satu persatu aja, agak cepat untuk beberapa sistem operasi. Di sini dicontohkan dua ya, karena memang dua ini yang lumayan banyak digunakan. Pertama Windows, di tahun 1985 ini pertama kali dirilis yang Windows generasi pertama atau Windows 1. Nah ini juga nggak awal-awal dimunculkan nggak terlalu diterima secara umum. Nah, pada saat ini diluncurkan, maka dunia PC ataupun dulu kayaknya belum ada laptop deh waktu ini. Mungkin ada tapi masih wujudnya jelek banget lah pokoknya. PC aja zaman dulu jelek 85, 80-an itu enggak inilah. Tidak menyenangkan untuk dilihat kalau melihat PC zaman dulu. Nah, ketika Windows pertama kali muncul ini PC ini mulai memasuki era GUI ya. Tadi sudah saya jelaskan GUI itu apa. Yang tadinya text based sekarang sudah muncul dalam bentuk UI. Kemudian Windows ini berkembang, semakin hari semakin meningkat jumlah penggunanya atau pangsa pasarnya. Seperti yang Anda gunakan sekarang, itu adalah versi penyempurnaan dari versi-versi yang sebelumnya. Jadi Windows itu nggak akan berhenti ya dengan versi Windows 10-nya. Mungkin nanti dalam beberapa tahun kemudian akan muncul Windows versi yang lebih baru lagi. Nah, kalau kita lihat arsitekturnya Windows, maka Anda bisa lihat tadi ya, ada task manager dan segala macam itu sebenarnya kita membongkar arsitekturnya. Jadi seperti sistem proses. Tadi Anda sudah lihat di task manager itu bagian dalam sistem proses. Kemudian kita juga bisa lihat service di sini. Service apa aja yang sedang berjalan. Biasanya service ini berada di belakang layar. Task manajernya saya kelihatan nih ini. Kelihatan, Pak. Oke. Dan Pak. Ya, ini kita bisa lihat service apa aja yang sedang berjalan. Ini biasanya running di belakang layar. Jadi ini running di belakang layar. Kemudian aplikasi apa aja yang sedang berjalan. Ini juga kita bisa lihat di sini, di proses ini. Aplikasi yang sedang berjalan apa aja. Kemudian
Yang lain-lain ya termasuk kayak pengelolaan hardware, ini biasanya ada driver yang digunakan, yang device driver ya. Kalau kita memperkenalkan hardware atau kita baru install hardware, biasanya nanti Windows akan melakukan penginstalan device driver. Dan yang lain-lain ya, termasuk kalau ada DLL, Dynamic Link Library, kita pakai misalkan untuk programming Python perlu ada library khusus. Nah, itu juga itu termasuk dalam DLL atau subsystem, atau bisa kita bilang ini jembatan lah. Ini jembatan yang digunakan oleh bisa aplikasi, boleh service, atau user mau langsung pakai environment yang menggunakan DLL tertentu lewat IDE misalkan atau lewat programming. Nah, itu juga bisa dijembatani oleh DLL, Dynamic Link Library tadi. Ini sekilas arsitekturnya. Kemudian ini versinya, sekarang ada Windows 10 paling pojok kayaknya, belum ada lagi. Kalau saya sih lihat literatur belum ada. Kemudian fitur-fiturnya ya sudah Anda gunakan lah semua. User friendly, kemudian banyak peripheral yang bisa dikonekkan ke dalam sistem operasi Windows, kemudian multitasking, multi user, kemudian juga banyak aplikasi yang berjalan di atasnya dan yang lain-lain. Termasuk mungkin paling banyak digunakan untuk versi desktop dan laptop ya. Jadi Windows ini masih penguasa pangsa pasar desktop dan laptop. Nah, penggunaannya ada yang di kantoran. Kalau mungkin Anda ada yang pernah lihat ATM error, itu di dalamnya kadang ada Windows XP-nya ya, masih banyak ATM itu masih pakai Windows XP. Saya bilang Windows XP ini Windows yang paling keren lah, paling stabil, paling oke. Makanya masih banyak digunakan untuk mesin ATM. Termasuk dulu pernah ada foto bocor dari pabrikan Mac, pabrikan Apple, itu Apple sendiri pakai Windows XP untuk proses produksinya. Jadi Windows XP ini cukup sakti lah ibaratnya. Kemudian untuk server juga ada beberapa yang menggunakan Windows. Kapan-kapan saya akan perlihatkan server Windows, tapi di cloud ya. Kemudian mobile phones, Windows Mobile, saya nggak tahu masih ada atau enggak, kayaknya juga sudah almarhum atau mau tewas mungkin karena gagal bersaing dengan produk-produk mobile OS yang lainnya. Berikutnya tentang Linux. Nah, Linux ini muncul agak belakangan, jadi dia agak bontot ya. Yang sudah duluan ada Unix, ada Microsoft, ada FreeBSD. Yang sudah duluan. Kalau Unix itu banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Biasanya perusahaan-perusahaan menggunakan Unix ini sebagai server ataupun sebagai terminalnya untuk bekerja. Sedangkan Windows itu biasanya kebanyakan dulu ada di pengguna rumahan. Jadi pada saat awal-awal berkembangnya Unix dan Microsoft ini, mereka punya pangsa pasar masing-masing. Dan Windows pun juga sampai dengan saat sekarang ini mungkin hanya nggak banyak gitu, bukan pangsa pasarnya tetap berada di segmen yang pengguna rumahan atau pengguna personal atau kantoran. Sedangkan server sendiri kebanyakan orang masih menggunakan Unix atau Linux. Jadi dua ini yang memang paling sering digunakan di dunia server, Unix maupun Linux.
Nah, Unix karena harganya yang sangat mahal, sehingga pada saat sekarang itu mungkin nggak banyak yang menggunakan gitu. Jadi Unix ini agak diganti dengan Linux sekarang ini, karena memang harganya yang cukup tinggi. Kalau harganya tinggi, pastinya performance-nya bagus. Siapa yang menciptakan Linux? Kernelnya ya, kernelnya itu di-develop oleh ini, Linus Torvald. Linus Torvald ini adalah mahasiswa pada saat itu di Finlandia. Sebenarnya dia bisa dibilang memodifikasi, atau dia bukan modifikasi, dia menulis ulang sistem operasi yang ada di Minix. Kalau dulu waktu saya kuliah, saya sempat dapat ini. Memang bukunya ini biasanya bukunya. Kalau Anda lihat di elearning.unmu.ac.id, ini juga bukunya dari Andrew Estenenbaum. Beliau ini biasanya mengajarkan sistem operasi dalam proses pengajarannya menggunakan Minix. Yang memang prosesnya adalah untuk pendidikan. Nah, ketika si Linus Torvald dapat mata kuliah sistem operasi ini, si Linus Torvald ini menulis ulang Minix ini ke dalam sistem operasi baru yang dikenal dengan nama Linux. Jadi dikembangkan oleh si Linus Torvald ini pada tahun 1991, dikasih nama Linux. Nah, karena si Linus ini memberikan Linux, kode pemrograman Linux maksud saya, itu ke masyarakat di internet, ya pada saat itu masih menggunakan mailing list atau newsgroup. Ya. Akhirnya banyak orang bergotong royong mengembangkan Linux ini. Jadilah Linux yang seperti sekarang, yang Anda setiap hari memegangnya ya di dalam handphone Android Anda, itu kernelnya kernel Linux. Kernel ini maksudnya inti dari sistem operasi. Jadi kernelnya maksudnya inti dari sistem operasi. Dan ini free of charge, artinya Anda bebas menggunakan, nggak harus bayar. Termasuk kalau Anda pakai access point dari IndiHome mungkin di rumah, itu juga dalamnya Linux. Mobil, motor yang sekarang udah pakai komputer itu beberapa menggunakan sistem operasi dari Linux. Nah, ini arsitekturnya. Tadi saya ada sebut tentang kernel ya. Kernel ini adalah inti dari sistem operasi itu sebenarnya. Jadi yang ini Linux itu intinya di sini sebenarnya. Jadi Linux itu intinya di situ. Kemudian atasnya, yang atas-atasnya ini ya kita bisa modifikasi sendiri. Termasuk Android. Android itu yang atas-atasnya ini yang dimodifikasi. Kemudian Ubuntu, nah, itu juga kalau Anda lihat Ubuntu desktop atau Ubuntu server, ini adalah yang bagian atasnya. Kernelnya sama. Kalau Anda pakai access point di rumah misalkan, yang dari IndiHome segala macam, itu juga sama, yang bagian atasnya. Atau ada yang pakai router Mikrotik misalkan. Mikrotik itu juga dalamnya adalah Linux ya, karena Linux. Jadi mungkin selama ini Anda nggak pernah sadar, ya ini saya sadarkan bahwa Linux itu berada di sekitaran Anda, bahkan mungkin selalu menemani Anda 24 jam. Jadi jangan memandang bahwa yang open source, yang gratisan seperti Linux itu bukan produk yang baik. Justru yang open source atau yang gratisan bisa jadi adalah yang Anda gunakan selama 24 jam. Kebetulan Linux itu banyak sekali distribusinya. Jadi nggak cuma satu. Kalau Windows kan ya Windows aja gitu. Paling versinya yang beda. Versi Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, dan yang lain-lain. Kalau Linux ini tergantung perusahaan ataupun komunitas yang mengembangkan. Ada Ubuntu mungkin yang paling banyak sekarang digunakan, Ubuntu desktop. Kemudian di server kalau yang berbayar
Yang versi enterprise ini biasanya penguasanya ini cukup mahal. Yang mahal itu bukan aplikasi Linux-nya. Linux-nya sih gratis, tapi ada aplikasi-aplikasi yang berjalan di atasnya yang secara server itu dijual, termasuk biaya supportnya, biaya layanannya. Nah, itu yang dijual, bukan Linux-nya. Dan yang lain-lain itu juga banyak digunakan untuk server Linux ini. Tadi sudah saya sebutkan beberapa hal yang terkait dengan Linux, keunggulannya ataupun fiturnya, free of charge, atau kernelnya itu free, ada source code-nya bisa dimodifikasi, kemudian juga multi-user dan multitasking. Kemudian yang desktop, user friendly, interface-nya Anda bisa buka. Kalau Ubuntu desktop itu agak mirip-mirip dengan macOS sebenarnya. Kemudian support multi-platform pasti. Anda ketemu Linux di smartphone dalam bentuk Android, Anda ketemu Linux di mobil atau di peralatan-peralatan seperti PS dan yang lain dalam bentuk embed operating system dan lain-lain. Jadi memang multi-platform sekali ya Linux ini. Nah, ini contohnya Linux bisa digunakan di peralatan-peralatan militer, mungkin ada di dalam jet tempur, di tank, atau di mesin-mesin tempur lainnya, karena memang Linux ini sangat mudah sekali untuk dikustomisasi dan juga lebih tahan terhadap malware, lebih tahan terhadap virus, worm, dan yang lain-lain ketimbang Windows. Kemudian penggunaannya juga kebanyakan di server, sekarang mungkin 50% lebih kali pangsa pasar server ini dikuasai oleh sistem operasi Linux. Kemudian peralatan-peralatan network, tadi juga sudah saya sebutkan peralatan network, salah satunya yang ada di rumah Anda mungkin access point dari IndiHome, isinya bisa jadi dalamnya adalah Linux. Game konsol, contohnya di sini ada PS3, kalau Anda ada yang main PS3 mungkin sampai dengan PS yang paling baru PS5 ya, PS5 itu juga isinya Linux. Nintendo kemungkinan juga Linux, kecuali Xbox. Kalau Xbox produksinya adalah Windows, ya kemungkinan dalamnya adalah Windows. Gitu. Tapi kalau yang di luar dari itu, PS5, Nintendo, kemungkinan dalamnya adalah Linux. Nah, kalau kita bandingkan secara head to head, pertama dari sisi biaya, pastinya Linux lebih murah karena dia tidak ada penggunaan bayar lisensi maksudnya. Jadi Anda tidak diminta untuk bayar lisensi, kecuali yang kayak Red Hat itu bukan bayar lisensi Linux-nya, tapi Anda membayar lisensi ada software yang di dalamnya khusus untuk pengelolaan server dan juga support ya, bayar support. Karena Linux ini sebenarnya tanpa support. Terus kalau cari bantuan gimana? Oh, kalau cari bantuan komunitasnya cukup banyak. Jadi kalau Anda bertanya itu yang merespon pasti banyak. Jadi jangan khawatir kalau terkait dengan support, kalau mau tanya-tanya Linux ini banyak sekali sumber-sumber yang bisa memberikan Anda jawaban terhadap penggunaan Linux. Ini tadi terkait dengan support. Kemudian software yang berjalan memang kalau di Linux nggak banyak. Kalau sifatnya GUI, kalau sifatnya grafikal tentu saja lebih banyak di Windows termasuk game. Tapi kalau di server, software-software yang berjalan di server tentu saja lebih banyak punyanya Linux. Ini tadi sudah saya sebutkan kenapa Linux ini digunakan di industri-industri militer karena lebih tahan terhadap malware, virus, worm, dan keluarga malware lainnya. Sedangkan Windows ini ya sebentar-sebentar kan muncul ada patching, ada tambalan, ada vulnerabilities yang harus kita tangani ketika kita menjalankan Windows, yaitu terkait dengan adanya infeksi dari malware. Jadi memang Windows ini agak rentan dengan malware. Kemudian penggunaan, kalau Anda sebagai pengguna pemula mungkin pakai Linux agak kagok. Tapi kalau Anda langsung berhadapan dengan Linux yang basisnya desktop, seperti Ubuntu desktop, itu nggak masalah sebenarnya. Apalagi Anda sudah terbiasa pakai macOS sebenarnya. Begitu Anda berhadapan dengan interface-nya Ubuntu desktop, maka Anda pastinya tidak akan sulit untuk beradaptasi. Kalau terbiasa dengan macOS ya. Tapi kalau Anda terbiasa dengan Windows, berhadapan dengan macOS atau berhadapan dengan
Ubuntu desktop, maka Anda pasti akan kagok. Tapi nggak lama sih adaptasinya. Kalau Anda bisa pakai Android, basisnya itu adalah Linux, pasti Anda juga bisa pakai Ubuntu desktop maupun macOS. Intinya di situ. Jadi semakin Anda terbiasa dengan menggunakan banyak platform, baik itu sistem operasi maupun aplikasi lain. Misalkan, Pak, kenapa kita harus pakai e-learning.unmul.ac.id? Jangan mengeluh gitu loh. Anda harusnya membiasakan diri dengan berhadapan banyak platform e-learning. Nanti Anda kalau kerja ataupun kuliah yang lain, bisa jadi Anda akan pindah ke e-learningnya punya AWS misalkan kalau belajar cloud. Atau kalau Anda belajar jaringan, Anda harus pindah ke e-learning punyanya Huawei atau punyanya Cisco. Kemudian Anda belajar database, Anda akan pindah ke e-learningnya punya Oracle misalkan, atau pemrograman Java Anda harus pakai Java gitu. Dari Oracle juga Anda harus pakai interface e-learningnya punya Oracle. Jadi jangan mengeluh kalau pindah-pindah platform e-learning, dan itu hal yang biasa gitu. Anda adalah anak sistem informasi, Anda adalah anak yang berkecimpung di dunia komputer. Itu hal yang sepele lah ibaratnya. Nggak kelas kalau Anda itu nggak bisa pindah-pindah platform e-learning. Jadi jangan jadikan itu sebagai keluhan gitu. Justru itu jadikan tantangan yang Anda harus bisa. Karena di dunia luar sana, anak SMK pun, anak SMA pun udah terbiasa dengan hal itu. Jadi Anda yang kuliah harusnya juga biasa dengan hal tersebut. Oke, yang paling akhir tentang kostumisasi dari sistem operasinya, maka yang Linux ini jauh lebih bisa di custom, bisa dioprek-oprek. Kalau yang Windows karena kodenya tertutup dan harus minta izin segala macam, ya tentu saja lebih susah. Itulah yang menyebabkan si Linux ini jauh lebih cepat berkembang ketimbang Windows ya, karena memang si Linux ini sangat mudah untuk di custom atau mudah untuk dioprek-oprek. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya. Izin Pak, mau bertanya. Oke. Dulu tuh Pak, saya pernah tes Pak Debian tuh. Di situ ada yang GUI, sama XFCE. Bedanya itu di mana Pak? GUI sama apa? XFCE. Oh, di dalam Linux itu GUI-nya ada banyak ya. Jadi kalau kita belajar Linux itu GUI-nya nggak cuma satu. Kalau Windows kan cuma satu ya. GUI-nya di Linux itu banyak banget. Anda bisa pilih macam-macam. Ada basisnya GNOME. Nah, ini biasanya yang di distro-distro turunan Red Hat itu basisnya pakainya GNOME. Ada yang pakai KDE. Ada yang pakai KDE, ada yang pakai tadi XFCE, Ya Pak, XFCE. Dan lain-lain, masih banyak ini GUI-nya. Jadi Anda tinggal pilih mau pakai GUI yang mana. Enaknya di Linux kayak gitu ya. Kita bisa mengeksplorasi berbagai macam GUI. Kalau di Windows kan sudah itu aja yang Anda lihat, ya itu aja gitu. Dia nggak punya GUI yang tipikal lain gitu. Tapi kalau di Linux, kita mau ganti-ganti GUI-nya itu enak gitu loh. Kita mau pakai GNOME, pakai KDE, XFCE, atau pakai model yang lain. Bahkan yang mirip kayak macOS pun ada gitu. Kayak GUI-nya punya Ubuntu One itu mirip banget dengan macOS. Jadi fleksibel gitu loh, mau GUI yang seperti apa yang sesuai dengan karakter kita, karakter penggunaan kita maksudnya. Kalau di Windows kan GUI-nya cuma satu. GUI beda ya antara GUI dengan theme. Kalau Windows kan theme-nya bisa kita ganti-ganti. Nah, kalau di Linux selain GUI-nya bisa kita ganti-ganti, theme-nya juga bisa kita ganti-ganti. Jadi sefleksibel itu, semenyenangkan itu menggunakan Linux. Oke, berikutnya. Saya Pak. Ya. Tes. Ya. Saya mau sedikit
tanya Pak, baru-baru ini kan kalau nggak salah di Windows 10 itu Windows ngeluarin sebuah apa namanya, sebuah aplikasi gitu yang ada di apa namanya, di Windows Store-nya itu bisa buat ngejalankan berbagai, bukan berbagai sih, Linux gitu, semisal contoh Debian. Nah itu tuh aplikasi namanya WSL kalau nggak salah, itu Windows Subsystem Linux. Nah dari WSL ini itu cara kerjanya apakah sama seperti kita masang VirtualBox gitu? Jadi WSL ini sebagai virtual system ataukah sebagai dual boot gitu? Terima kasih. Oke, ini kebetulan saya yang WSL-nya nggak saya aktifkan. Sebentar. Nah, WSL itu kita bisa aktifkan di sini. Saya biasanya sih pakai WSL. Ini kebetulan saya baru install ulang. WSL itu ada di, sebentar, di mana ya? Nah ini. Ada nggak ya? Harusnya sih ada. Oh, belum saya install kayaknya. Jadi WSL ini sebenarnya bukan virtualisasi, tapi memang yang digunakan adalah kernelnya Windows, itu semacam bikin jembatan. Nanti kita bisa shell-nya, jadi command prompt-nya lah ibaratnya. Command prompt-nya ini nanti command prompt-nya punya Linux memang. Tapi itu nanti diterjemahkan. Nah, ini shell-nya nanti dalam bentuk shell-nya Linux ya. Ini kebetulan saya belum saya install. Nah, ketika kita sudah aktifkan Windows Subsystem for Linux ini, nanti kita akan punya shell-nya Linux, sintak-sintak komennya juga komennya Linux, kita bisa implementkan atau kita bisa eksekusi di Windows. Nanti subsistemnya ini, namanya juga subsistem ya. Subsistemnya ini sebenarnya belakangnya adalah Windows juga, kernelnya Windows. Jadi cuma semacam apa ya, penerjemah dari komennya Linux diterjemahkan ke dalam kernelnya Windows untuk mengakses sumber daya yang ada di dalam komputer. Jadi dia bukan virtual sebenarnya, dia beneran komen Linux gitu. Kita bisa install macam-macam juga di atasnya. Saya sering pakai ini biasanya. Saya sering pakai Subsystem for Linux ini. Cuman ini kebetulan karena saya baru install Windows-nya, saya belum install Debian atau Ubuntu. Jadi dia menyediakan dua versi Linux. Saya nggak tahu sih yang baru apakah masih ada Debian-nya. Tapi kalau yang sebelumnya itu Debian-nya ada, Ubuntu-nya ada. Dan itu beneran sintak atau komen Linux yang bisa kita inputkan ke dalam sistem operasi Windows ya. Pak. Nah, tadi kan juga ada yang nanya tentang, ada pertanyaan tentang virtual. Kalau virtual nih seperti ini. Jadi kalau virtual ini sebenarnya dia tidak berjalan langsung di sistem operasi Windows-nya, tapi dia berjalan di VirtualBox-nya. Jadi apa bedanya tadi WSL dengan sistem operasi Linux yang berjalan di atas virtual? Ya bedanya kalau pakai virtual yang ngatur adalah Oracle VirtualBox-nya, karena saya pakai Oracle VirtualBox yang di sini. Jadi kalau kita andaikan lagi di dalam arsitekturnya itu, bentar ini belum selesai saya menjawabnya. Yang WSL, kalau yang WSL ini WSL-nya, Windows Subsystem Linux, di sini Shell Linux. Ini Windows-nya, Windows 10. Nah, kalau yang satunya, yang pakai VirtualBox, paling bawahnya sama-sama Windows 10, kemudian di atasnya VirtualBox, baru di sini mesin virtualnya.
Mesin virtualnya ya bisa jadi Linux, bisa jadi Windows. Ini VirtualBox tadi ya, VBox. Ini Windows 10. Nah, si shell Linux-nya berjalan di dalam mesin virtualnya ini. Shell-nya di sini. Kira-kira itu bedanya secara arsitektural. Oke, ada lagi yang mau tanya? Fikri Ihsanuddin. Mas kedengaran, Pak? Ya. Yang pertama, Pak, Ya. tadi kan sebelumnya Bapak udah ngomongin soal fungsi utama dari OS itu file management file. Jadi kalau misalnya kayak kasus ransomware kan itu file di encrypt atau di enkripsi, Pak. Berarti ransomware itu take over-nya di file management atau gimana, Pak? Oke, sederhananya kayak gitulah kira-kira. Si ransomware men-take over sistem ya, sederhananya si ransomware akan men-take over sistem file system Anda, kemudian melakukan enkripsi. Biasanya kan enkripsi itu yang dilakukan di file-file yang sifatnya kayak Office kayak gini. Biasanya sih, tapi ada juga beberapa ransomware yang juga menyerang file-file seperti PDF, kemudian image, baik itu JPEG, BMP, ataupun PNG. Nah, itu semua di encrypt oleh si ransomware. Tapi ransomware tidak bisa otomatis melakukan itu kecuali dia sudah men-take over fungsi sistem operasi dalam pengelolaan file. Nanti si ransomware mencari celah, mencari vulnerabilities yang ada di dalam Mohon maaf, Bapak termute. memang sengaja saya mute ya sebentar. Nah, biasanya nanti si Windows itu, si ransomware itu ketika kita tidak melakukan proteksi terhadap ransomware seperti ini, dia akan, atau kita nggak ngupdate bolongan atau tambalan yang harus kita lakukan di Windows, kita tidak lakukan, kemudian si ransomware memanfaatkan bolongan itu untuk masuk ke dalam sistem operasi Windows kita, kemudian dia men-take over sistem operasi kita, terutama di bagian file manager. Biasanya juga dia connect ke internet, maksudnya si ransomware bisa connect ke internet, atau mungkin di dalam tubuh ransomware tersebut sudah ada aplikasi yang dia gunakan untuk melakukan proses enkripsi ke file-file yang ya dianggap oleh si pembuat ransomware itu bermanfaat untuk dia sandra ya. Jadi ransomware itu istilah lainnya menyandra file-file penting kita, baik itu file dari Microsoft Office maupun file yang lain seperti PDF dan image atau video yang mungkin juga penting. Nah, ketika itu dilakukan, maka si ransomware sudah berhasil menguasai sistem Anda atau sistem operasi Anda. Biasanya nanti dia akan meminta tagihan atau meminta tebusan terhadap proses dekripsinya atau untuk membalikan kembali file-file yang tadi sudah terenkripsi. Jadi memang secara sederhananya ya memang si ransomware itu men-take over sistem file manager yang ada dalam aplikasi Anda. Jadi kalau Anda di sini lalai ketika muncul peringatan-peringatan yang ada di sini, nggak Anda hiraukan atau tidak cepat Anda tangani, ya siap-siap Anda terkena masalah yang ya seperti ransomware dan malware lainnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Pak. Ya. Kalau misalkan ransomware udah kena ke sistem kita itu Pak, apa ada solusi Pak? Solusinya dua.
bayar atau Anda cari tahu di enkripsi pakai apa? Kalau Anda tahu cara dia menenkripsi pakai algoritma apa, bisa dibalikan dengan dekripsinya. Tapi kalau Anda nggak tahu, ya mau nggak mau harus bayar. Solusinya cuma dua itu sebenarnya. Kalau pencegahannya gampang. Oke. Anda kan punya file penting nih di dalam sistem file Anda. Kalau Anda punya file penting, itu sebaiknya Anda upload atau Anda backup ke cloud. Selama Anda punya file-file penting di dalam dokumen Anda, anggap ini satu folder penting semua, maka ini Anda backup ke cloud. Kalau bisa disinkronize ya setiap hari, kalau mau lebih secure gitu. Itu pencegahan ya. Jadi kalau saya sih lebih prefer ke pencegahan daripada harus mengobati. Tadi ngobatinnya cuma dua kan metodenya. Anda harus tahu algoritma apa yang digunakan untuk proses dia mengenkripsi, tinggal dibalik dekripsinya. Yang kedua, kalau Anda nggak tahu itu, bayar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti lebih banyak kalau terkait dengan security, ada mata kuliah keamanan komputer kayaknya. Mungkin itu bisa Anda ambil di situ, bisa lebih didalami di situ. Izin Pak, bertanya lagi Pak. Kalau di dalam Linux itu Pak, kan ada kalau kita ingin update atau upgrade, apt upgrade itu kan sebelumnya yang saya tahu kita harus mengatur repository Pak ya? Nggak harus sih. By default, repositorinya udah ada sebenarnya waktu kita habis install. Itu kan apt upgrade itu berlaku di Debian maupun Ubuntu. Dan yang menggunakan proses yang sama dengan turunan Debian lah ibaratnya. Pada saat kita install sistem operasinya, maka otomatis sebenarnya di apt source list-nya itu sudah ada. Cuma ketika kita pingin proses upgrade-nya lebih cepat, kan berarti kita harus nyari server yang terdekat dengan posisi komputer kita nih, atau posisi koneksi internet kita. Nah, itu baru kita sesuaikan. Anda mau pakai repositori yang mana? Anda mau pakai repositori yang di Indonesia, atau Anda mau pakai repositori yang ada di Singapura atau yang manapun. Tergantung letak koneksi internet Anda itu terdekatnya kemana. Bisa jadi Anda di Indonesia nih, tapi ternyata Anda lebih dekat ke Singapura secara struktur, secara topologi jaringannya. Nah, berarti Anda pilih aja server repositori yang ada di Singapura, karena secara topologi tadi kan lebih dekat ke Singapura, gitu. Walaupun Anda posisinya ada di Indonesia. Gitu. Kira-kira begitu. Oke Pak, siap. Terima kasih. Yang lain? Ada Iya, lagi Pak. yang mau ditanyakan? Ya. Pak, misalnya kita mau belajar Linux, nah itu lebih aman kita langsung install yang di Windows 10 itu tadi atau pakai VirtualBox? Gimana? Kurang jelas suaranya, jauh banget. Misalnya kan kita mau belajar Linux, Pak. Nah, itu lebih amannya kita install yang di Windows tadi atau pakai VirtualBox? Dua-duanya aman ya ini. Dua-duanya ini aman. Mau pakai VirtualBox boleh, mau pakai WSL juga boleh. Saya pakai dua-duanya. Dan tergantung kebutuhan. Kalau ini saya gunakan untuk hal-hal yang lebih cepat, atau misalkan saya lagi config, harus ada config langsung ke Windows, maksudnya langsung ke hardware gitu, karena lebih cepat saya pakai yang sebelah kiri. Tapi kalau misalkan saya perlu sesuatu yang bisa saya clone, bisa saya copy paste VirtualBox-nya, maksudnya virtual mesinnya maksudnya, maka saya pakai yang sebelah kanan. Biasanya gitu. Jadi ini dua-duanya saya pakai. Saya tidak tidak harus menspesifikan pakai salah satu aja. Kalau bisa pakai dua-duanya, kenapa satu aja gitu? Sama tadi seperti saya bilang, kalau Anda bisa pakai
semua layanan e-learning, kenapa harus pakai satu aja? Gitu. Anda semakin banyak yang Anda kuasai itu semakin baik. Mumpung masih muda ya, mumpung masih banyak waktu, kuasai aja semuanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Pak, bertanya lagi Pak. Ya. Saya pernah ini Pak, kendala di ini Pak, pada saat instalasi Linux, problem saya tuh di partisi Pak. Itu yang saya lihat di YouTube atau Google itu, kenapa kita harus membuat 3 partisi Pak? Ada partisi untuk ada partisi untuk web, sama ada partisi untuk sistemnya Pak. Oke, sebenarnya kalau di Linux itu cukup 2 aja sih partisinya. Anda cukup bikin swap sama bikin root yang slash kayak gini. Nah, itu slash root ini. Sebenarnya itu udah cukup. Maaf Pak, saya mau bertanya tentang fungsi yang untuk partisi swap-nya ini. Ya, ini mau saya jelaskan. Ya. Oh iya. Root, nanti segala sesuatu, sistem segala macam itu akan diinstal di dalam root. Nah, swap ini tadi kita kan ada bahas tentang buffer tadi ya. Buffer, kemudian cache, temporary, itu termasuk swap. Semua perintah, semua hal-hal yang sering kita gunakan itu ditampung di dalam swap. Jadi swap ini mempercepat proses sebenarnya. Apakah bisa tanpa swap? Saya sih tidak menyarankan, karena akan timbul mungkin banyak masalah. Sebenarnya di Windows sendiri juga punya swap, tapi dia namanya bukan swap. Sebentar, saya disk manager. Nah, kalau Anda lihat di Windows sendiri, itu sebenarnya kebutuhan partisi harddisknya jauh lebih banyak. Kita bisa lihat di situ ada beberapa bagian ya, ada recovery partition dan ada paling depan ini EFI system partition. Ini aja sebenarnya masih menipu ya, masih apa ya? Masih kurang buat Windows lah ibaratnya. Jadi jangan terkecoh dengan ada 2 partisi di sini. Aslinya sebenarnya Windows itu juga menggunakan bentar, bisa dilihatkan enggak ya? Mudah-mudahan masih bisa dilihatkan. Belum saya buka proteksinya soalnya. Oh, belum. Bentar. Baik, nah ini kita bisa lihat di sini sebenarnya si Windows pun punya swap sebenarnya. Nah, ini ada 3 jenis file di sini yang sebenarnya mirip dengan swap, mirip dengan ini, buffer, cache, temporary. Di dalam Windows itu ada hyperfill, page file, dan swap file. Ini semua fungsinya sama sebenarnya. Kalau hyperfill ini kita gunakan kalau pada saat kita menghibernate Windows. Makanya kalau kita hibernate, begitu kita masuk lagi ke Windows itu kan cepat banget. Karena keseluruhan isi memori itu ditampung sementara di dalam file hyperfill. Nanti ketika Windows-nya dinyalakan, laptop atau komputer dinyalakan kembali, itu yang dari hyperfill ini di-load kembali ke dalam memori. Jadi ini sifatnya sementara. Page file ini juga isinya isi memori. Semua aktivitas yang paling sering digunakan atau paling banyak digunakan itu ditampung dalam page file biasanya. Yang dari memori ya dipindahkan ke dalam page file. Ada juga swap. Nah, swap ini sesuatu yang sering ditukarkan dari memori ke arah hard disk ke arah memori. Nah, itu biasanya namanya juga swap ya, artinya ditukar-tukar, pindahkan posisinya, itu ditampung di dalam swap. Kita aja yang nggak tahu sebenarnya, tapi kalau kita bongkar sistem operasi kita, maka kita akan tahu. Nah, di Linux kebetulan swapnya ini dedicated ya, fix. Jadi kita harus bikin sebuah partisi khusus untuk swap.
Kira-kira begitulah. Jadi di Linux cukup 2 sih partisinya, root dan swap. Udah, itu aja sebenarnya udah cukup. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau masih ada pertanyaan, nanti saya buatkan Google Form-nya atau Anda bisa tanya di grup Telegram kita. Segala sesuatu yang terkait dengan perkuliahan bisa Anda tanyakan di situ. Untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.